Hey guys, welcome to Daily Screen. Apakah kalian sudah nonton Firestarter di bioskop? Kalau kalian sudah nonton, video ini cocok untuk kalian karena kita akan menjelaskan ending dari film ini guys. Tentu banyak sekali teman-teman yang masih penasaran dengan ending dan juga bagaimana sih histori dari film ini kok bisa punya kekuatan yang mirip-mirip seperti X-Men. Tapi sebelum itu buat teman-teman yang mungkin belum tahu, Firestarter ini sebelumnya memang pernah diadaptasi untuk layar lebar pada tahun 1984 yang filmnya juga berjudul sama yaitu Firestarter, dibintangi langsung oleh Drew Barrymore muda dalam peran Charlie. The Firestarter merupakan adaptasi dari buku Stephen King yang berjudul sama. Kini pada tahun 2022, Firestarter direboot dengan gaya seniman masa kini yang diperankan langsung oleh Zac Efron yang berperan sebagai Andy, Sydney Lemmon sebagai Victoria, dan juga Ryan Kiera Armstrong sebagai Charlie. Berpusat ke gadis muda bernama Charlie yang merupakan anak dari pasangan Andy dan juga Victoria ini, Charlie ternyata memiliki kekuatan yang sangat mengerikan guys. Charlie mewarisi kekuatan yang mirip X-Men tersebut dari kedua orang tuanya yang sempat disuntikan serum yang disebut dengan Lotsig. Kekuatan luar biasa dari Charlie adalah Charlie ini mampu membakar apa saja yang ia lihat. Bahkan kemampuan orang tuanya juga ikut diwariskan ke dalam dirinya guys. Untuk villain utama di film ini adalah lembaga pemerintahan yang mengendalikan Lotsig yang dipimpin oleh Kapten Hollister yang diperankan oleh Gloria Reuben yang ternyata ingin menjadikan Charlie sebagai senjata dan juga mengkloning kekuatannya. Yang menariknya adalah Hollister ini memiliki agen yang memiliki kemampuan Lotsig juga yang diberi nama Rainbird. Nah, di sepanjang filmnya terjadi aksi kejar-kejaran antara Rainbird dan juga keluarga Charlie yang dieksplor lebih banyak lewat film ini guys. Setelah penayangannya di bioskop, Firestarter memang banyak mendapatkan kritikan dari para kritikus karena akibat perubahan cerita yang cukup menonjol dari novel karya Stephen King-nya. Tapi setelah menyaksikan film ini, menurut kita adaptasi kali ini lebih ringan dan mudah dimengerti sehingga kita memahami bahwa film ini membutuhkan beberapa kebebasan dengan materi sumbernya. Tapi memang secara keseluruhan Firestarter ini lebih mempersingkat timeline-nya guys. Kalau di dalam buku panjang sekali proses kejar-kejaran antara keluarga Charlie dan juga Rainbird, sedangkan di film ini dibuat lebih ringan karena memikirkan durasi dan juga agar semua orang paham dengan alur cerita dari Firestarter dan juga mungkin akan lebih mudah untuk melanjutkan kisahnya di triloginya. Kalau kalian semuanya belum pernah membaca novel aslinya serta belum pernah menonton film Firestarter pada tahun 1984, maka film ini akan sangat menarik untuk disaksikan. Apalagi di tengah gempuran film-film superhero saat ini, hadirnya Firestarter memberikan banyak warna di genre yang sama. Nonton Firestarter di bioskop berasa nonton film-film X-Men dan film ini menawarkan aksi keren dari setiap kekuatan karakternya. Namun memang tidak bisa dibandingkan karena memang Firestarter ini tidak seluas karakter yang ada di X-Men. Film ini lebih mengerucutkan ke beberapa karakter utamanya saja. Nah, setelah kita menyaksikan Firestarter, ternyata film ini memiliki ending yang cukup membingungkan bagi sebagian orang. Buat kalian semuanya yang sudah menyaksikan film ini dan juga bingung dengan endingnya, yuk mari kita bahas bersama-sama ending dari film satu ini. Let's go! Ending dari Firestarter kita diperlihatkan bagaimana Charlie mempelajari kekuatannya di dalam hutan setelah berlari dari Rainbird dan ternyata di sini Rainbird menggunakan kekuatan telepatinya untuk bisa berhubungan langsung dengan Charlie yang berpura-pura itu adalah suara ayahnya yaitu Andy. Setelah terpancing dengan suara yang mirip ayahnya tersebut, Charlie otomatis dengan kekuatan yang mantap ini, ia datang ke markasnya pemerintahan dan menemui Kapten Hollister. Nah, di momen ini kita melihat bagaimana kerennya kekuatan Charlie yang benar-benar ia kendalikan untuk pertama kalinya untuk melawan orang-orang yang ada di depannya, yang mana ayahnya ditahan oleh The Shop yaitu agen pemerintahan milik Kapten Hollister. Saat Charlie tiba di markas tempat ayahnya ditahan, di sini ia benar-benar menggunakan kekuatannya untuk membakar CCTV dan sebagainya, bahkan membunuh banyak pengawal dari Kapten Hollister. Dan di sini akhirnya Charlie bertemu langsung berhadapan dengan ayahnya yang ternyata ditahan di kursi yang sangat mengerikan. Dengan sombongnya Kapten Hollister datang dan berbicara dengan Charlie sambil mengatakan kalau macam-macam ayahmu akan mati. Di momen ini Charlie sempat saja tergoda dengan Hollister yang menjebak dirinya iming-imingnya bahwa akan menyelamatkan ayahnya, tapi tiba-tiba Andy menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menghipnotis Charlie untuk membakar dirinya dan juga Kapten Hollister yang ada di depannya. Secara otomatis Bar dan Charlie akhirnya membakar ayahnya dan juga Kapten Hollister, dan di adegan ini kita benar-benar kaget ternyata Andy mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Charlie dari tangkapan dari Kapten Hollister.
Menariknya di ending dari Firestarter ini ternyata Charlie ini tidak jadi membalaskan dendamnya dengan Rainbird yang dia tahu kalau sudah membunuh ibunya. Ternyata di sini Charlie mengetahui bahwa Rainbird ini adalah orang yang baik dan akhirnya di sini di akhir dari filmnya kita melihat Charlie duduk sendirian di pantai dan tiba-tiba datang Rainbird di belakang dari Charlie dan akhirnya ia menjulurkan tangan. Akhirnya mereka pergi bersama hilang di kegelapan pantai. Buat kalian semuanya yang sudah nonton Firestarter pasti sudah tahu bagaimana kejadian-kejadian yang ada di ending dari Firestarter ini. Tentu ada beberapa dari kalian semuanya yang kebingungan, tapi seperti itulah kenyataannya. Akhirnya kita melihat bagaimana Charlie akan dipersiapkan untuk petualangan yang lebih jauh lagi bersama dengan Rainbird, pelayan barunya. Sebelum kita membahas lebih jauh misteri dari seorang Charlie ini, sekarang mari kita bahas dulu bagaimana sih kekuatan dari ayah dari Charlie dan juga ibunya. Kita juga sempat terkejut dengan kekuatan dari Andy ayah Charlie dan juga Vicky ibunya. Banyak teman-teman yang belum mengerti bagaimana kekuatan dari Andy dan juga Vicky ini guys. Nah buat teman-teman yang belum tahu, kekuatan Andy ini ternyata adalah telepati dan mampu memanipulasi mental. Kemampuan Andy ini kalau di dalam novelnya disebut dengan The Pass. Dengan kemampuannya ini jika ia menggunakannya, ia bisa mengelabui seseorang agar bisa melihat apa yang ingin Andy perlihatkan ke orang tersebut atau mengelabui mereka sesuai dengan yang Andy inginkan. Bahkan di filmnya kita melihat bagaimana Andy akhirnya mencari uang dengan mengobati orang yang benar-benar perokok berat. Tiba-tiba dengan kekuatan hipnotisnya, orang ini sembuh secara tiba-tiba karena melihat apa yang ingin ia lihat. Dan tiba-tiba orang tersebut punya semangat baru dan akhirnya ia berhenti merokok. Tapi memang lewat film ini kita langsung diperlihatkan dengan Andy yang sudah tua. Apabila ia menggunakan kekuatan hipnotisnya ini, akhirnya matanya bisa berdarah dan itu berdampak besar kepada dirinya dan juga dengan kelangsungan hidupnya guys. Kalau kita melihat bagaimana kilas balik seorang Andy ini, dia ini sebelumnya memang benar-benar luar biasa. Dengan kekuatannya, ia bisa membuat orang ini lupa untuk bernapas dengan hanya menyebutkan kata-kata, kau nanti akan lupa bernapas. Dan tiba-tiba orang tersebut benar-benar lupa bernapas dan mati di tempat. Dan itu jelas adalah kilas balik kekuatan Andy di masa muda, tapi memang di masa ini ia sudah cukup tua setelah melahirkan dari Charlie. Dan ini jelas-jelas mengingatkan kita dengan film Logan, di mana ia sudah mulai rapuh dan juga lelah. Selanjutnya untuk sang istri dari Andy yaitu Victoria atau dipanggil dengan Vicky. Untuk kita yang tidak mengikuti kisah dari Firestarter dari novel ataupun film sebelumnya, kita benar-benar kaget ternyata istrinya ini juga memiliki kekuatan seperti mutant guys. Ternyata Vicky ini memiliki kekuatan telekinesis yang sangat dahsyat, tapi lagi-lagi sama seperti kasus dari Andy, dia ini sudah tua dan mulai lelah dan tidak bisa mengotor kekuatannya sehebat ketika ia masa mudanya. Meskipun Andy juga Vicky memiliki kekuatan dan juga berjuang keras untuk melindungi Charlie, ternyata Rainbird bukanlah saingan mereka dan akhirnya Rainbird berhasil untuk merebut Charlie meskipun caranya memang tergolong licik menurut kita guys. Setelah kita membahas bagaimana kerennya kekuatan Andy dan juga Vicky, sekarang mari kita bahas kekuatan dari karakter utama kita, tentu saja Charlie. Satu pertanyaan menarik bagi kita adalah kenapa kekuatan Charlie ini ternyata lebih kuat dari kedua orang tuanya? Jawaban simpelnya adalah karena kekuatan Charlie ini adalah kekuatan yang murni. Artinya, kedua orang tuanya baik Andy dan juga Vicky ini kan memang disuntikan serum yang bernama Lordsig. Artinya kekuatan dari Andy dan juga Vicky ini adalah kekuatan yang instan dan tidak murni ataupun tidak alami. Sedangkan Charlie ini merupakan perpaduan antar keduanya, di mana mereka ini melahirkan seorang anak dan otomatis anak tersebut memiliki gen dari kedua orang tuanya, yang mana Charlie mewarisi perpaduan dari kekuatan kedua orang tuanya, di mana akhirnya melahirkan satu kekuatan baru akibat perpaduan dari kekuatan tadi, yaitu tentu saja bisa mengeluarkan api dari pandangan dan juga dari tubuhnya. Sekali lagi, Charlie ini telah mewarisi telekinesis ibunya dan juga telepati dari ayahnya, serta memiliki kemampuan pirokinetik miliknya sendiri dan ia memiliki 3 kekuatan yang luar biasa dan otomatis akan membuat Charlie ini menjadi orang yang sangat luar biasa dan sangat dibutuhkan oleh Captain Hollister dan juga pemerintah untuk dijadikan senjata untuk kepentingan negara mereka. Dan juga ada satu penjelasan yang sangat menarik untuk kita bahas adalah kekuatan Charlie ini adalah kekuatan murni yang akhirnya ketika ia menggunakan kekuatannya ternyata tidak berdampak apa-apa ke dalam dirinya. Berbeda dengan Andy dan juga Vicky, ia ini ketika menggunakan kekuatannya akan memiliki efek samping. Kalau untuk Andy ini matanya berdarah, sedangkan untuk Vicky ini mungkin akan lemas tubuhnya karena memang sekali lagi kekuatan dari Andy juga Vicky ini memang kekuatan yang tidak alami hadir di dalam dirinya, berbeda sekali dengan Charlie yang sangat alami guys.
Dengan kekuatan yang mengerikan seperti itu dan sejauh ini hanya dia satu-satunya memiliki perpaduan kekuatan yang luar biasa seperti ini, tentu kita benar-benar penasaran dengan sosok Charlie ini ke depannya, bagaimana pengembangan karakter ini, apakah ke depan dia ini akan menjadi superhero yang sangat keren atau justru sebaliknya dia akan menjadi penjahat yang sangat mengerikan. Sekarang mari kita membahas tentang Rainbird, kenapa dia ini tiba-tiba berubah dari jahat menjadi baik guys. Di ending dari Firestar kita tahu sendiri kalau Rainbird ini tadinya yang jahat, tiba-tiba ini bersujud di depan Charlie setelah mengetahui bahwa Charlie ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Bahkan Rainbird ini menjelaskan kepada Kapten Hollister bahwa kalau dia sudah melihat Charlie maka dia akan mengerti. Bahkan Rainbird menganggap bahwa Charlie itu adalah saudara perempuannya ataupun ibunya dan dia ini layak untuk dihormati dan juga dibimbing dan dilayani. Akhirnya kita melihat bagaimana Rainbird berlutut di depan Charlie dan akhirnya Charlie menerima Rainbird sebagai pelayannya. Yang perlu kalian perhatikan adalah ketika ia mengatakan ketika kamu melihat Charlie maka kamu akan mengerti. Dan memang setelah pertikaian pertamanya dengan Charlie di mana Rainbird ini langsung melihat bagaimana dahsyatnya kekuatan dari Rainbird, dia akhirnya tahu bahwa ini adalah bangsanya yang satu kaum dengan dirinya yang tidak layak untuk dieksplor oleh pemerintah, dan akhirnya Rainbird ini memutuskan untuk melindungi Charlie dan membela kaumnya lagi. Setelah kita berbicara tentang Rainbird yang berubah hati, di sini kita benar-benar penasaran kenapa Charlie ini kok tiba-tiba mau pergi dengan Rainbird di akhir dari Firestar. Tentu banyak yang aneh dengan sosok Charlie ini yang tiba-tiba berubah, sedangkan kita tahu kalau Charlie ini benar-benar marah dengan Rainbird karena sudah membunuh ibunya, bahkan memancing ayahnya ditangkap. Tadinya ketika kita melihat adegan Rainbird ini yang sujud di depan Charlie, kita benar-benar berharap ayo bakar. Ternyata Charlie ini tidak jadi membakarnya, dan ini berhubungan langsung dengan emosi dari seorang Charlie guys. Kalau kalian perhatikan dari adegan ini, kita melihat bahwa Charlie melihat ke kaca dan ia melihat dirinya sendiri yang berlumuran darah, dan di sini ia sadar, wah aku ini sudah sangat berlebihan dan aku nantinya akan menjadi monster yang sangat jahat. Nah karena itu akhirnya Charlie sadar bahwa dia tidak mau menjadi monster. Sesuai dengan ajaran dari Andy dan juga ibunya, Charlie tidak mau menjadi monster yang jahat dan ia sebenarnya adalah anak yang baik hati. Akhirnya ia melihat bagaimana ketulusan hati dari Rainbird. Akhirnya karena Charlie ini juga bisa melihat ketulusan seseorang, akhirnya ia menerima Rainbird sebagai pelayannya di masa depan. Secara keseluruhan, film Firestarter ini mengajarkan kita banyak sekali hal. Selain kita melihat bagaimana giginya Andy dan juga Vicky ini mengajarkan anaknya agar tidak berbuat jahat, tapi di sini kita juga memahami bahwa dengan kekuatan besar akan datang tanggung jawab yang besar juga. Dan kita yakin kalau Firestarter ini adalah awal dari permulaan dari Charlie ke depannya. Semoga saja film ini akan dibuat film selanjutnya dan akan mengeksplor lebih jauh lagi karakter Charlie ini. Dan bahkan kita benar-benar berharap kalau Firestarter ini akan membentuk universe superhero-nya sendiri yang bisa bertanding dengan MCU, DCU, dan juga yang lainnya. Oke guys, secara keseluruhan mungkin itulah penjelasan ending dari Firestarter. Memang cukup terlihat seperti disingkat-singkat filmnya karena memang seperti itulah kenyataannya. Tapi kita yakin kalau studio ini membuat keputusan seperti ini agar bisa mempermudah orang-orang baru dalam menyaksikan kisah dari Firestarter yang tidak harus jelimet memahami novelnya dulu baru menyaksikan filmnya. Semoga saja kedepannya mereka akan mengeksplor lebih jauh lagi dan kita akan menantikan perkembangan dari film ini. Thank you buat kalian semuanya yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jika kalian menginginkan penjelasan-penjelasan ending dari film-film lainnya, silahkan tambahkan request kalian di kolom komentar di bawah. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.